Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan coba menceritakan sebuah film berjudul Faster yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang seorang mantan kriminal yang bertekad membalas kematian saudaranya setelah mereka dikhianati dalam aksi pencurian. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Driver, yang sedang menatap foto saudaranya di dalam sel tahanan. Lalu tak lama kemudian terlihat seorang sipir yang membawanya keluar, karena masa hukuman Driver sudah berakhir. Dan sebelum mengeluarkan Driver, kepala lapas memberikan sedikit pengingat, agar Driver bisa merubah diri dan tidak kembali ke dunia kriminal. Sementara di balik itu terlihat seorang pria bernama John yang merupakan anggota polisi sekaligus pecandu narkoba yang sedang bertransaksi. Kemudian adegan kembali lagi kepada Driver yang kini sudah keluar dan langsung mencari mobilnya. Saat itu ia membuka berkas dan melihat foto seseorang, lalu bergegas pergi ke sebuah tempat yang tak lain untuk memburu targetnya. Sesampainya di sana Driver pun memarkirkan mobilnya, dan menyeberang jalan tanpa menengok ke kiri ke kanan seakan jalan milik sendiri. Lalu ia masuk ke sebuah kantor dan langsung menembak targetnya, yaitu orang yang sama seperti di foto yang ada di dalam berkas Driver tadi. Diketahui kalau alasan Driver menembak mati orang tersebut, tidak lain sebuah balas dendam yang sudah ia rencanakan jauh hari saat dalam tahanan. Setelah membunuh target pertamanya, Driver pun langsung menemui seorang informan, yang mana si informan ini tahu identitas semua target Driver selanjutnya. Awalnya si informan itu tak mau memberitahunya, dan menyuruh bodyguardnya untuk menghajar Driver saat itu juga. Namun ketika si bodyguard itu melihat tato di tangan Driver, ia pun langsung kabur sampai si informan mau memberikan identitas dari semua target Driver. Di balik itu terlihat John dan anggota polisi lainnya sedang mengidentifikasi pembunuhan yang tadi dilakukan oleh Driver. Sementara Driver yang sudah mengetahui semua identitas target selanjutnya, ia pun bergegas pergi untuk memburu mereka. Di tempat lain terlihat seorang pria bernama Killer, yang merupakan pembunuh bayaran paling berbahaya yang tak pernah gagal dalam misinya. Dan saat ini, ia mendapat misi dari seorang klien untuk membunuh seorang pria besar yang tak lain adalah Driver. Sementara di kantor polisi, seorang detektif telah menemukan informasi bahwa pelaku pembunuhan itu adalah Driver. Di sana detektif itu juga mengatakan bahwa mungkin saja kalau pembunuhan ini sengaja dilakukan oleh Driver sebagai misi balas dendam kematian saudaranya. Di mana pada saat itu Driver dan kelompoknya merampok uang di sebuah bank, namun ketika perampokan itu berhasil Driver dan saudaranya malah dikhianati. Saat itu kelompok itu juga meminta uang hasil rampokan tersebut, lalu menggorok saudara Driver dan menembak Driver tepat di kepalanya. Sampai kelompok itu mengira jika Driver itu sudah wafat, namun nyatanya ia berhasil diselamatkan dan saat ini sedang memburu mereka. Kemudian adegan berpindah kepada Driver, yang saat itu akan memburu target selanjutnya. Sementara di balik itu, terlihat juga Killer yang kini mulai menjalankan misinya, yang tak lain adalah untuk memburu Driver. Setelah Driver berhasil membunuh targetnya, tiba-tiba saja Killer datang sampai terjadilah baku tembak di sana. Namun saat itu Driver malah memilih pergi, karena pada dasarnya ia hanya ingin membunuh orang yang terlibat dalam pembunuhan saudaranya. Keesokan harinya ketika Driver menemui istrinya,
ia malah mendapatkan sebuah kenyataan yang sangat pahit, di mana sang istri telah menikah lagi. Bahkan rasa pahit dan sakit hati driver semakin mendalam, ketika sang istri mengatakan jika anak driver yang masih dikandung waktu itu telah digugurkan. Namun meskipun begitu, driver akan tetap melanjutkan misi balas dendamnya dan membunuh semua orang yang terlibat dalam pembunuhan saudaranya. Sampai pada suatu ketika driver pun berhasil menemukan target selanjutnya, dan tanpa menunggu waktu lama ia pun langsung masuk lalu menghabisinya. Keesokan harinya driver yang berhasil menghabisi target tadi malam, mendapat informasi dari radio bahwa ternyata target itu belum wafat, dan saat ini sedang berada di rumah sakit. Lalu driver yang mengetahui hal tersebut pun secara langsung memutar balik, dan ia berencana akan membunuhnya sampai benar-benar wafat. Di balik itu John yang saat itu menghubungi sang detektif, ia mengatakan jika ia yakin kalau penusukan yang terjadi tadi malam adalah ulah dari driver. Sementara di tempat lain, klien itu juga menyuruh killer ke rumah sakit, karena ia yakin jika driver pasti akan ke sana untuk memburu lagi targetnya yang belum wassalam itu. Kembali lagi kepada driver sang pemburu sadas, yang saat itu baru saja sampai di rumah sakit. Saat itu ia pun langsung mencari targetnya, lalu secara langsung menembak si target yang kala itu sedang dioperasi. Doctor. Sementara John yang mendengar ada suara tembakan, ia pun langsung menghampiri dan mengejar driver saat itu juga. Sampai ketika mereka berada di ruang bawah rumah sakit, terjadilah baku tembak antara driver dengan John. Namun lagi-lagi John yang memang tidak mau membunuh orang selain targetnya, ia pun langsung bergegas pergi dari sana. Saat di perjalanan killer yang memang masih memburu driver, ia pun berusaha dan mencoba mengejarnya. Sampai ketika driver berhasil memojokkan killer, driver mencoba menahan diri untuk tidak membunuh orang selain targetnya, lalu melampiaskannya dengan menembak ban mobil killer. Namun sayangnya saat itu killer menembakkan senjatanya, sampai meleset ke arah leher driver dan driver pun langsung tancap gas dari sana. Kemudian driver pun pulang ke rumah orang tuanya, lalu hendak membunuh ayahnya sendiri karena ia menganggap bahwa ayahnya lah yang menjebak atau dalang dari pembunuhan saudaranya. Namun saat itu sang ibu mengatakan jika ayahnya sudah meninggal 4 tahun yang lalu dan meyakinkan driver kalau sang ayah tak mungkin melakukan itu kepada anaknya. Setelah dari sana driver pun bergegas pergi, dan tak lain untuk membunuh target terakhirnya. Sementara di kantor polisi, terlihat sang detektif yang menunjukkan para korban driver kepada John, di mana para korban itu adalah informan yang dulunya sering melakukan kejahatan. Lalu sang detektif juga mengatakan bahwa ada satu lagi anggota informan yang masih hidup, dan kemungkinan besar driver akan membunuhnya dalam waktu dekat. Sampai karena informasi dari detektif itulah, kini John pun memutuskan untuk pergi dan bergegas ke sana. Kemudian kembali lagi kepada driver, yang ternyata saat itu ia sudah diikuti oleh killer tanpa sepengetahuannya. Lalu ketika driver sampai di tujuan, ternyata targetnya yang dulu penjahat sekarang sudah menjadi pendeta. Saat itu si target yang merupakan seorang pendeta itu, mencoba mengajak driver keluar tempat lalu memintanya untuk bertaubat seperti dirinya. Dan di sana ia juga meminta maaf dan mengatakan penyesalan sambil berlutut, sampai tiba-tiba hingga karena driver yang memiliki hati nurani, ia pun memaafkan target terakhir yang seharusnya ia bunuh. Lalu driver masuk ke dalam gereja tadi, dan mulai mengingat semua dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama ini. Namun tiba-tiba saja killer menodongkan pistolnya kepada driver, lalu mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan misinya untuk membunuh driver. Lalu ketika killer melihat daftar target dari driver, ia mengatakan bahwa dari data tersebut masih ada satu yang belum driver tahu, yaitu klien killer atau orang yang mempekerjakannya. Sampai datanglah John yang saat itu menodongkan pistol ke arah killer, dan menyuruh killer menjatuhkan pistolnya.
Lalu John langsung menembak driver di bagian kepalanya, sampai membuat John tersungkur dan harus jatuh ke atas. Sampai terbongkarlah fakta dan dalang dibalik penggorokan dan pembunuhan saudaranya driver, yang tak lain adalah John sendiri. Di mana saat itu ia tahu tentang uang hasil perampokan bank itu dari pacarnya saudaranya John, yang mana ia adalah informan si John yang sekarang menjadi kekasihnya. Lalu saat killer akan pergi dari sana, John mencoba mengejarnya dan ia berniat akan memberikan uang bayarannya, karena ternyata klien killer ini adalah si John. Namun saat itu killer tak menerima uang itu, lalu mengatakan jika profesi yang ia jalani ini hanyalah sekedar hobi saja. Tak lama dari itu setelah killer pergi, terlihat John yang sedang menelepon kekasihnya dan berniat ingin memperbaiki hubungan mereka. Namun saat John sedang menjelaskan semua itu, tiba-tiba ternyata yang menembak itu adalah driver, dan ia selamat karena peluru yang ditembakkan John mengenai plat besi yang ditanam dokter di kepala driver saat driver diselamatkan dulu. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton video ini, dan salam dari Antimi Film.